kantornya sebetulnya bagus, tapi di depannya, tapi kita masuk ke ruang rapat di belakang seperti kandang burung ya. Kita taat bayar pajak, masa kita dikorbankan? Ya kalau begini-begini saya rasa yang wajib pajak di Samosir ini nggak mau lagi membayar tahun depan. Kehadiran Ombudsman ke Panguruan ini, Kabupaten Samosir ini adalah baru langkah awal ya, dalam rangka upaya untuk penanganan kasus penggelapan dana pajak kendaraan ini ya, yang sekarang heboh di Sumatera Utara ya. Jadi kita mendengar itu, kemudian kita melihat ini ingin kita masuk dalam perspektif pelayanan publiknya, melihat dugaan maladministrasi yang terjadi itu, sehingga kemudian kita datang ke mari hari ini dalam rangka untuk mencari informasi, investigasi ya, untuk mendapatkan data-data dan informasi dalam rangka kebutuhan Ombudsman untuk kelengkapan penyelidikan pemeriksaan Ombudsman dalam rangka melahirkan nanti laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman. Karena nanti produk akhir yang kami lahirkan dari sini adalah lahirnya LAHP, namanya laporan akhir hasil pemeriksaan. Nah, sebelum masuk menerbitkan LAHP tentu kami nanti diawali dengan proses pemeriksaan keterangan berbagai pihak. Nah, karena termasuklah diantaranya tadi kami bertemu dengan dengan pihak Samsat, PT Samsat Panguruan, dan juga bertemu dengan para masyarakat yang menjadi korban seperti Bang Lam hari ini ya, dan ada beberapa teman tadi juga tadi sana kami ada juga ketemu dengan keluarga yang menjadi korban. Jadi hari ini adalah kita bertemu dengan teman-teman itu untuk baik itu para di Samsat maupun masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kami tadi sudah melakukan pemeriksaan kepada pihak Samsat dan juga meminta keterangan kepada teman-teman. Nah, di Samsat tentu kami belum bisa menyimpulkan hari ini secara detail ya, karena nanti akhirnya ini adalah dituangkan dalam LAHP itu. Tapi mungkin sebagai catatan-catatan kecil mungkin yang kita lihat tadi di situ, bahwa dari sekilas tadi pertemuan kita itu, hasil pemeriksaan kita itu ada beberapa poin-poin penting yang mungkin bisa kita sebutkan ya. Pertama misalnya ya saya pertama mungkin dari tampilan kantor dulu ya. Saya melihat dari kantor itu saja ya sepertinya kantornya sebetulnya bagus, tapi di depannya, tapi kita masuk ke ruang rapat di belakang seperti kandang burung ya, karena di belakang ada burung-burung banyak ya. Menurut saya itu ya sebagai sebuah kantor pemerintah nggak ideal ya. Kemudian di situ juga menjadi rumah tinggal, kamar-kamar tinggal ya, yang bisa langsung akses ke ruang layanan dengan dekat. Menurut saya itu sangat kurang tepat menurut saya. Itu yang pertama. Sebagai sebuah unit penggalangan pelayanan publik, saya kira harus saya kira kantornya sebetulnya bagus kalau dikelola dengan baik ya, tapi hanya saja tata kelolanya nggak baik. Yang kedua, catatan kami tadi di sana melihat di situ bahwa ya tata kelola administrasi, setelah kita mendengar informasi dari dari para petugas ya tata kelola administrasi pemerintahan di kantor Samsat itu kita lihat sangat buruk ya, tidak baik ya. Ini bisa kita lihat misalnya dari alur layanan ya. Jadi ini penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 21 Undang-Undang 25 tahun 99 harus ada standar pelayanan publik. Salah satu poin standar pelayanan publik itu adalah adanya alur pelayanan publik yang benar ya, dan konsisten dilakukan gitu. Tapi itu yang tidak kita lihat ya, misalnya ada alurnya tapi kayaknya begitu sangat kacau ya, karena para petugasnya itu kita lihat menurut penjelasan tadi itu ya
tidak fokus kepada satu tugas. Misalnya satu petugas A bisa masuk ke loket B, kemudian bisa apa di situ bekerja apa, ya kira-kira gitu ya. Ini saya kira yang menjadi tidak baik, yang akan melahirkan kalau misalnya ada unit pelayanan publik seperti ini, mungkin hasil yang dilahirkan di situ akan menjadi tidak baik, gitu kan? Karena sistemnya saja nggak bagus, alurnya saja nggak baik, gitu. Kemudian kalau kami tadi mendengar seluruh aluran yang diceritakan, kami menangkap memang kayak dugaannya pengawasan pimpinan UPT terhadap proses penyelenggaraan layanan itu, saya kira itu nggak kuat ya. Itu menjadi personal juga. Ya bagaimana mungkin ya di kantor itu misalnya tadi misalnya dari unit bawah bisa ke atas, bisa ke sana dengan membuat yang berpotensi itu bisa melakukan sesuatu hal di unit-unit lain. Itu kan berbahaya, ya kan? Nah, karena saya lihat justru itulah yang menyebabkan terjadinya kasus ini besar, ya kan? Nah, ini jadi pengawasan pimpinan unit itu yang saya lihat yang kurang kuat ya. Berikutnya adalah soal saya agak apa ya, honorer itu oke lah kita butuhkan sebagai sebuah pegawai, tapi saya berkacamata dari kasus ini itu ya harus menjadi ya, kalau ada pegawai PNS-nya, saya kira untuk urusan-urusan strategis itu yang diberikan, jangan yang honorer gitu, atau paling tidak boleh honorer tapi ada pengawasan langsung gitu kan. Itu yang mestinya lakukan, tapi saya lihat di situ tidak begitu full kepercayaan kepada dia. Dan terakhir saya kira yang penting buat kami adalah, buat kita adalah soal nasib para korban yang di sini. Nasib para korban saya kira itu menjadi penting ya. Saya menganalogikan begini, jangan instansi itu membuat kesalahan tapi dampaknya ditimpakan kepada masyarakat, ya kan, yang baik-baik gitu kan. Jadi ini saya kira, ini persoalan apakah masyarakat yang menjadi korban itu harus pasti membayar wajib pokok pajaknya atau dendanya, itu kan, padahal sebetulnya mereka sudah bayar kan itu kan. Nah ini saya kira ini penting ya, berapa kalau kita dapat data tadi baik itu dari masyarakat, dari teman-teman Bang Lam dan teman-teman dari Samsat tadi petugas, itu jumlahnya cukup banyak. Jadi saya pikir jangan karena kesalahan Samsat justru akibatnya dampaknya ditimpakan kepada masyarakat orang. Karena sebetulnya masyarakat itu sudah tertib bayar pajak. Jangan orang tertib bayar pajak justru dikorbankan ya. Jangan jadi begitu ya. Jangan dikorbankan. Jadi ini yang saya kira nanti mereka tadi memberikan kepada ada pergub dan sebagainya. Saya kira pergub itu masih kita kaji dulu. Apakah pergub itu berlaku kepada masyarakat yang orang jujur yang sudah patuh bayar pajak itu menjadi korban, itu perlu dikaji juga, ya kan? Itu nggak benar. Jadi saya kira ini dari ajas pelayanan publik rasa ketidakadilan itu saya kira tidak muncul kalau misalnya mereka dikorbankan. Kalau orang sudah tertib bayar pajak, saya kira harus ya jangan lagi dikorbankan. Lu datang sendiri siapa? Jadi dalam pelayanan publik ada namanya kompensasi pelayanan publik. Kalau misalnya kita sebagai unit penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar, apalagi ada kesalahan, kecurangan, maka kita sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dilayani. Ya, itu dia. Jadi mereka sudah diberi kompensasi. Paling tidak mungkin kompensasi di sini adalah ya jangan dibebankan lagi kepada mereka satu hal yang sebetulnya sudah mereka bayar. Itu yang saya maksud. Kita sangat mengapresiasi ya atas kedatangan Bapak Ombudsman yang dari provinsi. Tadi ya saya sudah memohon kepada Bapak itu agar memperhatikan keluhan-keluhan yang korban wajib pajak yang ada di Samosir ini, karena Samosir ini tidak sedikit yang korban, Pak. Nah, saya selaku salah satu korban memohon dengan sangat agar diberikan pemutihan untuk pajak-pajak yang sudah kami bayarkan. Nah sebelum kesana kita kendaraan-kendaraan yang mau keluar kota itu harus dibuat dispensasi lah. Itulah permohonan kami yang sebagai korban dari wajib pajak ini. Itu aja Pak, terima kasih.
artinya tadi pemutihan bersama pokoknya gitu. Iya, harus ikut pokoknya lah karena memang dan denda. Karena memang ini kan prosesnya sudah agak lama. Tidak, udah mulai tahun seperti mobil saya, mulai tahun 2020. Saya sudah bayarkan. Nah, perasaan saya tidak ada kendala karena memang diberikan setengah. Ternyata setelah ini viral, ya saya lihat bahwa mobil saya mulai tahun 2020 tidak kebayar. Nggak mungkin lagi saya membayar, masa 2 kali aku bayar pajak mobilku. Nah itulah artinya pemutihanlah semua antara pokok dan denda. Jadi pada intinya Pak ya gini ya, masyarakat sudah taat pajak, jadi apa yang sudah dibayarkan masyarakat terima bersih, tidak mau ada lagi. Jangan dikorbankan lagi masyarakat gitu ya. yang sudah taat membayar pajak. Usia pajak jangan jadi korban pajak. Kita taat bayar pajak, masa kita dikorbankan? Ya kalau begini-begini saya rasa yang wajib pajak di Samosir ini nggak mau lagi membayar tahun depan.